Kami dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Digital Business Innovation. Sekarang kami akan mewawancarai owner dari Nomadic Cafe. Kami beranggotakan saya sendiri, Jason Nathanael, Saya Rehan Dika. dan videografer Andrew Surya. Soalnya kok boleh perkenalin diri dulu nggak? Boleh, perkenalkan nama saya Aditya Purwaka. Saya di sini itu selaku owner dan juga head purchasing di Nomadic Coffee. Oh. Oke, mau nanya nih, awalnya bagaimana cara kakak untuk menemukan passion dan motivasi untuk membangun bisnis ini? Oke, jadi dulu awalnya memang cerita bikin Nomadic itu kita, partner saya dan saya itu berempat hobinya nongkrong. Lalu kita pas pandemi itu kan, sebelum pandemi nongkrong terus keliling, tapi selama kita keliling itu kita pasti ada permasalahan selalu antara tempat coffee shopnya luas, enak, cozy, cuman makanan minumannya kurang enak, atau sebaliknya minuman makanan enak banget tapi tempatnya tidak enak gitu loh. Jadi kita akhirnya berempat sepakat, lah kita bikin berempat minimal coffee shop yang ideal buat kita untuk nongkrong dan juga makanannya kita jaga kualitasnya. Nah, kok di sini saya mau nanya lagi nih, bagaimana sih Koko tuh membuka customer untuk mengetahui signature produk dari Cafe Koko sendiri? Oh, kalau untuk memberitahu signature dan produk cafe kita, biasanya kita memang menggunakan paling gampang sekarang sosial media, TikTok, Instagram. Tapi utamanya sih memang kita biasanya dari interaksi juga, kita memang sangat mengutamakan interaksi barista dan customer. Jadi memang baristanya kita sengaja latih untuk bisa untuk PR lah ibaratnya, public speaking bisa bagus. Jadi mereka memang sering banget nih customer kita yang nanya, malah baristanya siapa nih hari ini. Jadi karena kan kita program omakase tadi, jadi cocok gitu. Oh, mau omakase yang buatan si barista A, barista B begitu. Jadi ada hubungan tertentu ya dengan Memang barista? betul, memang kita jaga relasi banget sih kalau antara barista dan customer gitu. Oke. Nah, di pertanyaan selanjutnya nih, sebelum menjalankan bisnis nih, ada faktor nggak? Ada faktor apa aja yang membuat Koko tuh yakin kalau lokasi Koko di sini, kafe di sini tuh bagus gitu untuk membuka bisnis ini? Dulu memang awalnya karena satu, belum ada pas saya buka tuh belum banyak kompetitor daerah sini, cuma satu doang. Dan juga kedua enaknya apa, idealnya ini tuh kalau di jalan Jurang ini tuh jalan, ibaratnya orang kalau mau naik turun lewat sini enaknya. Karena kan sekarang Sukajadi itu satu jalur, Cipagannya satu arah ke bawah. Jadi orang bolak-baliknya biasa lewat sini. Makanya kita lumayan banyak traffic di sini. Gue juga mungkin tempat lah, kita dapat tempat ini cukup luas dan juga enak, open air gitu awalnya. Adem daerahnya dari atas, makanya kita cukup pede untuk nggak pakai AC, sistemnya konsep terbuka lah, open gitu. Oke, kok sekarang gue mau nanya nih, kalau di bisnis ini yang udah Koko jalanin, kayak ada nggak sih kerjasama tertentu sama mitra-mitra gitu? Oh ada, jelas. Kita selama kita 2 tahun berjalan ini udah banyak banget. Paling gampang kalau ngomongin mitra, kita ngomongin supplier. Salah satu yang untuk supply barang sini. Dan mungkin kita sekarang lagi banyak event. Jadi kemarin kita puji Tuhan sempat memang dapet kerjasama sama Jarum. Lalu ada beberapa lagi mitra-mitra seperti banyak sih UMKM memang kita gayat untuk bikin sejenis kayak pop-up market atau gimana sama kita. Ada juga mungkin mitra terakhir, paling ada beberapa tenan yang nyewa di kita. Seperti contohnya kalau boleh sebut merek, Relax, dan juga ada Creator Labs, dan nanti ada lagi toko namanya Birmas di atas, itu mereka nyewa tempatnya kita. Oke, kalau boleh tahu nih, peranan dari mitra-mitra tersebut buat Nomadic sendiri nih apa ya? Oh jelas, memperbanyak market. Kalau mungkin kan marketnya beda-beda. Kalau misalnya contohnya untuk Creator Labs, mungkin ke orang-orang yang nge-vape atau yang merokok, itu mereka memang naikin lagi. Ada orang-orang yang awalnya nggak tahu Nomadic, cuma tahu nge-vape, tapi datang gara-gara Creator Labs di Nomadic. Sebenarnya itu gak untung, mungkin beberapa yang ketika ke event pop-up gitu banyak juga sih yang ngebantu banget, terutama di marketingnya lah ibaratnya, mungkin ke spread awareness-nya bahwa Nomadic itu ada gitu. Oke, kalau ini kan ngomongin mitra nih, sebenarnya apa sih yang buat Koko sendiri percaya buat atau yakin milih mitra-mitra tersebut? Sebenarnya biasanya dari kita memang lihat dulu sih dari background-nya sih, lihat dulu sejarah history bisnis mereka ada nggak sih sebelumnya, ataukah mereka cuman tanda kutip bodong baru buat atau gimana. Kita juga pasti lihat dulu sih, dan produk yang dijualnya apakah cocok dengan market, minimal market kita kira-kira makan nggak sih gitu. Kalau untuk vape mungkin masuk gara-gara tempatnya open space, banyak tempat merokoknya di Nomadic, jadi masih masuk gitu. Oke, sekarang mau nanya nih, mulai masuk ke pertanyaan terakhir.
modal-modal apa saja sih sebenarnya yang digunakan pada saat awal-awal membuat usaha ini? Oh jelas kalau modal sih banyak ya. Dari finansial ada dan juga dari memang tenaga labor juga pasti ada gitu. Kalau untuk financial kita mungkin kisaran under 1,5 M untuk buat semua tempat ini sampai jadi. Itu sudah termasuk sewa dan segala macam di awal. Untuk running juga sudah termasuk, itu bahan-bahan baku untuk sebulan pertama sudah dihitung. Lalu mungkin dari segi marketing kita juga ada outsourcing beberapa kali sih, modal mungkin dari itu doang sih modal. Ini finansial sama labor ya paling ya kita research dari awal gitu ya, labor dari para founder aja paling gitu doang. Oke. Terima kasih banget kok udah mau diwawancara kita. Siap. Terima kasih juga. Semakin maju lah buat Amin. Nomadik Amin. Terima kasih. kedepannya. Siap. Thank you.